Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan menerbitkan aturan terkait dengan larangan predatory pricing, di mana larangan predatory pricing diterbitkan guna menekan produk impor yang dijual dengan harga murah dan banyak merugikan para pelaku UMKM di dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan menerbitkan aturan terkait larangan predatory pricing. Predatory pricing ialah strategi pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah untuk menghancurkan kompetisi pasar. Larangan predatory pricing diterbitkan guna menekan produk-produk luar negeri yang dijual dengan harga murah melalui jejaring digital atau e-commerce yang selama ini banyak merugikan para pelaku UMKM dalam negeri. Menurut pemerintah, UMKM harus dilindungi dari produk-produk asing yang melakukan predatory pricing karena bisa membunuh bisnis UMKM. Selain itu, Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyambut positif langkah pemerintah dan turut berkomitmen untuk menumbuhkan perdagangan melalui sistem elektronik yang sehat dan bermanfaat bagi dunia usaha, UMKM, dan konsumen. Lantas, seperti apa aturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah? Dan akankah aturan tersebut dapat mendorong pertumbuhan UMKM dalam negeri? Simak pembahasannya lebih lanjut dalam IDX First Session Closing Market. Pemirsa, di tengah keadaan ekonomi yang tidak pasti, ternyata sangat penting sekali mengelola keuangan dengan baik dan benar, dan tentunya dengan cara-cara yang tepat. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong yang untuk membahas bagaimana dengan adanya rencana Belait begitu ya terkait dengan predatory pricing. Ya, halo Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, ini Mangi, menarik kalau kita bicara mengenai statement juga ya. Kita tahu dari Presiden Jokowi bahwa kita diminta masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk dalam negeri dibandingkan dengan produk yang didatangkan dari luar negeri. Bagaimana nih tanggapan Mangi? Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, saat ini memang tren di kalangan masyarakat sudah mulai berubah ya. Dari awalnya yang masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara offline atau berbelanja di toko. Namun saat ini masyarakat juga lebih memilih untuk berbelanja secara online. Apalagi sudah banyak sekali platform-platform online atau platform digital yang menyediakan jasa untuk berbelanja online ya. Mulai dari sosial media, kemudian juga e-commerce yang ada di Indonesia. Kemudian ternyata kita bisa lihat lagi e-commerce di Indonesia ragam dan jenisnya juga mulai sudah banyak sekali begitu ya, dari Tokopedia, kemudian Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, dan masih banyak lagi. Saya sendiri pun nih Pras, ternyata di tengah pandemi COVID-19 saya mengakui ya lebih tertarik untuk berbelanja begitu secara online dibandingkan berbelanja secara offline karena memang lebih memudahkan saya ketika saya ingin mendapatkan suatu barang. Tapi terkait dengan perdagangan online begitu ya, ternyata beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo ini sempat menyatakan atau memberikan suatu pernyataan ya terkait dengan menghimbau agar masyarakat Indonesia ini lebih mencintai produk dalam negeri ataupun produk lokal dibandingkan produk impor ataupun produk asing, yang ternyata pernyataan tersebut ini mendapatkan perhatian dari masyarakat begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Presiden Joko Widodo hingga akhirnya beliau ini bisa menyampaikan hal tersebut? Karena ternyata jika kita lihat lagi, kita cermati lebih jauh lagi, saat ini e-commerce yang ada di Indonesia yang jumlahnya banyak sekali begitu ya, ternyata didominasi oleh produk-produk impor ataupun produk asing dari luar negeri, yang ternyata hal tersebut dikhawatirkan ini bisa membuat para UMKM di Indonesia gulung tikar seperti itu. Dan ternyata pemerintah juga menemukan beberapa kecurangan dalam perdagangan digital di Indonesia, yaitu terkait dengan predatory pricing. Dan memang predatory pricing ini juga dikhawatirkan bisa merusak kompetisi pasar, yang akhirnya secara tidak langsung begitu ya Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai produk lokal ataupun produk dalam negeri dibandingkan dengan lebih banyak mengonsumsi produk asing ataupun produk impor dari luar negeri, Pras. Yes, itu dia menjadi salah satu statement dari Presiden Joko Widodo yang juga langsung viral begitu ya, karena banyak sekali pihak yang menanggapi bahwa memang kita harus lebih mencintai sebenarnya daripada produk-produk luar negeri begitu, karena kita tahu ini untuk lebih menggerakkan sektor UMKM juga yang banyak kita tahu juga dipasarkan seharusnya pun di pasar-pasar digital atau e-commerce begitu ya, Mangi dan juga pemirsa IDX. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut juga Mangi, sebenarnya apa sih yang terkait dengan predatory pricing ini?
Baik, jadi predatory pricing ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha ya, di mana pelaku usaha tersebut berani untuk menjual produknya dengan harga yang sangat rendah dan sangat murah. Bahkan harganya ini lebih rendah atau lebih murah dibandingkan biaya produksinya. Dan ternyata tujuannya adalah untuk merusak kompetisi pasar dan agar membuat ya pesaingnya begitu menjadi tidak laku produknya di pasaran. Yang kemudian jika kedepannya masyarakat sudah mulai menyukai atau mencintai produk dari pelaku usaha tersebut yang melakukan predatory pricing, secara perlahan-lahan mereka akan menaikkan harga dari produk tersebut. Dan saya juga ingin sedikit bercerita nih kepada Pras dan pemirsa. Seperti beberapa waktu lalu saya juga sempat membeli barang ya dari toko yang memang melakukan predatory pricing. Jadi ketika itu Pras ya, saya membeli satu produk dari e-commerce di Indonesia yang memang harga produknya ini sangat murah sekali. Sudah saya bandingkan nih dengan toko-toko lainnya, dan di toko tersebut ya ditulis keterangan bahwa produk ini dikirim dari luar negeri dan estimasi untuk sampai ke Indonesia ini mencapai 1 bulan lamanya. Tapi tanpa pikir panjang saya tetap membeli produk tersebut karena menurut saya meskipun pengirimannya lama, harganya ini sangat murah sekali. Dan inilah yang dikhawatirkan jika kedepannya banyak praktik-praktik seperti ini, dikhawatirkan ini bisa membunuh bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Praktik predatory pricing seperti ini ya yang terjadi banyak di UMKM, terjadi banyak di e-commerce Indonesia saat ini. Apalagi ternyata menurut Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, predatory pricing ini memang sebenarnya dilarang dan tidak diperbolehkan ya, baik dalam perdagangan digital maupun perdagangan secara konvensional, Pras. Yes, betul. Memang ini menjadi salah satu yang akhirnya bisa dikatakan tadi Mangi sudah bilang merusak tatanan pasar begitu yang sudah terbentuk dari proses produksinya, pemasaran hingga pembentukan harganya di masyarakat. Jadi sebenarnya sudah ada alur bisnisnya, sudah ada alurnya bahwa dalam penentuan harga yang langsung sampai ke masyarakat juga ada proses yang harus dilalui sehingga terteralah harga yang pas begitu yang sudah akan diterima oleh konsumen di Indonesia. Beda sekali memang kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang ditawarkan e-commerce, harganya sangat miring sekali begitu. Memang akhirnya yang terimbas adalah produk-produk dari Indonesia sendiri begitu, karena kita tahu, karena kita juga membutuhkan produksinya sendiri, kemudian pemasarannya sendiri pun meskipun juga kita tahu menggunakan jasa e-commerce harganya masih kalah jauh ya kalau kita bandingkan dengan produk-produk luar yang dipasarkan melalui e-commerce di Indonesia. Tapi Mangi mungkin bisa menunjukkan juga ini untuk pemirsa IDX Channel data-data dari produk impor yang mendominasi Indonesia itu apa saja? Baik, terkait dengan hal tersebut ini saya memiliki data dan pemirsa juga bisa saksikan melalui layar televisi Anda terkait dengan nilai impor barang konsumsi, barang modal, dan juga bahan baku penolong di sepanjang 2020 ya. Ternyata kita mulai dulu nih dari impor barang konsumsi di sepanjang 2020 nilainya mencapai sekitar 14,66 miliar dolar Amerika. Kemudian jika kita lihat lagi untuk nilai dari impor barang modal nilainya mencapai 23,7 miliar dolar Amerika. Kemudian untuk impor bahan baku penolong ya, bahan baku atau penolong begitu nilainya mencapai sekitar 103,21 miliar dolar Amerika. Meskipun jika dari data yang saya sampaikan kita perhatikan bersama pemirsa, memang nilai dari impor barang konsumsi ini tidak lebih tinggi atau tidak lebih banyak ya dibandingkan dengan impor barang modal dan juga bahan baku penolong. Tapi ternyata di sisi lain dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini untuk pertumbuhan ya presentase di setiap tahunnya untuk impor barang konsumsi ini meningkat sekitar 6,8% di setiap tahunnya. Kemudian untuk impor dari bahan baku peningkatannya hanya sekitar 0,41% dan untuk barang modal peningkatannya ini hanya 0,66% di setiap tahunnya. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian dari pemerintah ya ketika memang impor barang konsumsi meningkatnya cukup tinggi, artinya bisa saja menyebabkan produksi atau produk-produk dalam negeri ini menjadi kalah saing begitu ya dengan produk-produk impor. Dan jika kita perhatikan lagi memang jika semakin tinggi ya impor dari bahan baku dan barang modal ini artinya memang
industri manufaktur di dalam negeri memang sedang bergerak, tapi yang perlu dikhawatirkan adalah jika ke depannya impor barang konsumsi ini terus meningkat di setiap tahunnya, artinya masyarakat lebih memilih untuk belanja produk impor dibandingkan produk yang dihasilkan dari dalam negeri sendiri, Pras. Betul, Bang. Itu yang menjadi salah satu kekhawatiran begitu oleh pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah menegaskan begitu bahwa memang ini harus menjadi perhatian serius yang sudah diinstruksikan juga kepada Kementerian Perdagangan. Lantas nih, menurut Mangi juga, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi predatory pricing yang juga ini menjadi concern dunia sebenarnya hingga saat ini? Baik, jadi tentunya pemerintah ini segera mengambil langkah dengan cepat dan sigap begitu ya untuk menghindari atau untuk menghentikan semakin banyaknya praktek predatory pricing yang ada di Indonesia, terutama di perdagangan digital atau e-commerce, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam pernyataan berikut ini. Ingin memastikan bahwa pasar Indonesia, baik itu offline maupun online, kita pastikan bahwa tertib niaga itu terjadi dengan baik. Salah satu kunci tertib niaga itu memastikan bahwa tidak ada praktek-praktek kecurangan, termasuk di situ yang disebut dengan predatory pricing. Predatory pricing ini adalah membuat satu harga, baik itu di dumping atau disubsidi, yang menyebabkan perdagangan itu tidak pada level equal playing field atau perdagangan tidak mendapatkan kesamaan, kesetaraan di dalam persaingan. Ini dilarang oleh asas-asas perdagangan karena tidak bermanfaat dan juga menyebabkan tidak memberikan kesetaraan. Itu yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Kementerian Perdagangan karena memang diamanatkan undang-undang akan membereskan masalah tersebut. Dan mudah-mudahan kita akan membicarakan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mengatur, memastikan bahwa pasar Indonesia adalah pasar yang seimbang, pasar. Ya pemirsa, ternyata larangan terkait dengan predatory pricing sebenarnya ini sudah pernah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tapi ke depannya pemerintah ingin membuat lebih spesifik lagi aturan larangan predatory pricing ini dalam perdagangan digital atau perdagangan yang terjadi di dalam e-commerce Indonesia, dan regulasi tersebut begitu ya, aturan tersebut ini ditargetkan akan rampung di bulan Maret tahun 2021 ini, dan salah satu aturan yang akan dikeluarkan adalah mengenai diskon dan juga promosi. Meskipun sebenarnya menurut Menteri Perdagangan sendiri ya, diskon ini memang merupakan satu hal yang tidak dilarang di dalam perdagangan, tapi tidak disarankan jika satu perusahaan atau pelaku usaha melakukan atau memberikan diskon besar-besaran dengan tujuan untuk merusak kompetisi pasar, dan inilah yang sebenarnya akan diatur oleh pemerintah di kemudian hari begitu ya. Dan menurut Pras sendiri sebenarnya apa sih mungkin ada nih tujuan lainnya dari pemerintah yang memberlakukan atau berencana untuk menerbitkan regulasi terkait dengan predatory pricing, Pras? Ya, hal ini juga sesuai dengan instruksi dan arahan ya. Kita tahu dari Presiden Joko Widodo kepada kalangan di bawahnya, terutama begitu para pembantu Presiden khususnya dari Kementerian Perdagangan, bahwa memang ini menjadi concern dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan bagaimana tingkat kandungan dalam negeri, produk-produk yang dipasarkan, kemudian ini kaitannya dengan produk-produk UMKM, sehingga akan mendapatkan tempat di masyarakat, begitu tidak hanya fokus pada bagaimana dengan produk-produk dari luar negeri yang diberikan tempat terbaik dari sisi yang sempat disebutkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri, bahwa tempat strategis pun juga harus diberikan kepada produk-produk UMKM Indonesia. Kemudian kita tahu juga ini dirasakan yang paling utama adalah manfaatnya bagi pelaku UMKM apabila memang ini aturan sudah digelontorkan oleh pemerintah atau dirilis oleh pemerintah. Tentu diharapkan manfaat yang akan dirasakannya langsung adalah bagi para pelaku UMKM yang memang hingga saat ini kita tahu sudah mendengarkan beberapa kali kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka begitu ya dalam memasarkan produk-produk mereka, bahkan hanya untuk kalangan masyarakat lokal saja di dalam negeri begitu Mang, apalagi mereka harus merambah luas lagi begitu ke mancanegara.
Baik, Pras, dan ternyata kita bisa katakan ya saat ini jumlah UMKM di Indonesia di setiap tahunnya juga terus meningkat ya. Yes. Dan saya memiliki data ini ternyata di tahun 2016 jumlah UMKM di Indonesia ini mencapai sekitar 61,7 juta UMKM. Kemudian di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 62,9 juta UMKM dan di 2018 ternyata jumlahnya meningkat lagi menjadi sekitar 64,2 juta UMKM. Dan kita bisa katakan UMKM ini memiliki kontribusi yang cukup besar ya, bahkan sangat besar lah kita katakan bagi PDB Indonesia. Dan ternyata pada 2018 kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia saja mencapai 57,8%. Kemudian di tahun 2019 kontribusinya meningkat lagi mencapai 60%. Jadi sebenarnya dengan pemerintah menerbitkan aturan-aturan terkait dengan perdagangan digital untuk menyelamatkan UMKM ya, ini tidak hanya menyelamatkan UMKM saja, tapi juga untuk menyelamatkan perekonomian kita di dalam negeri dan mempercepat pemulihan ekonomi, Pras, di tengah pandemi COVID-19 ini. Yes, dan kalau kita lihat bagaimana juga nih sebenarnya respon dari pelaku usahanya, asosiasi begitu ya, bagaimana dengan adanya regulasi tersebut apabila memang ini akan dirilis juga oleh pemerintah. Baik, jadi respon dari Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA dan juga respon dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI terkait dengan rencana pemerintah yang ingin mengatur diskon dan promosi ya. Ini dikhawatirkan ke depannya bisa menjadi satu hal yang kontraproduktif untuk perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Karena kita bisa katakan diskon dan promosi ini merupakan satu hal yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual produknya agar lebih banyak lagi untuk menarik minat customer. Nah, jika ini ke depannya ya terkait dengan diskon dan promosi ini diatur, maka dikhawatirkan bisa menyebabkan atau bisa menimbulkan hal yang kontraproduktif terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, hal lainnya yang dikhawatirkan bisa saja terjadi adalah bisa menghambat pertumbuhan pelaku usaha baru yang ingin mencoba berjualan atau mencoba untuk menjual produknya lewat perdagangan digital atau lewat e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, jadi penting sekali sebenarnya bagi pemerintah ya untuk mengkaji ya dengan seksama, dengan serius terkait dengan aturan yang akan dikeluarkan mengenai diskon, promosi, dan predatory pricing ini. Dan selain itu ternyata ada hal-hal lainnya sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM dan juga untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Salah satunya adalah mungkin pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada UMKM yang ada di Indonesia agar bisa mengupgrade begitu ya skill dari SDM yang ada di Indonesia, UMKM di Indonesia agar bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi dan bisa memiliki daya saing yang cukup tinggi apalagi ketika memasuki perdagangan digital yaitu lewat e-commerce di Indonesia. Selain itu ternyata menurut salah satu ekonom Indonesia penting bagi pemerintah ya untuk membangun industri manufaktur yang lebih efisien dan berdaya saing yang lebih tinggi agar kedepannya UMKM di Indonesia dan pelaku usaha di Indonesia ini bisa menghasilkan produk yang memang lebih murah dan bisa memiliki daya saing ketika memasuki perdagangan digital atau e-commerce di Indonesia. Dan menurut Pras mungkin apalagi nih hal-hal lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing dari produk lokal dan juga mendorong pertumbuhan UMKM di dalam negeri, Pras. Ya, nampaknya ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah ya kaitannya dengan e-commerce di Indonesia. Jadi harus mendorong juga para pelaku e-commerce memberikan ruang seperti yang sudah saya sebutkan, ruang yang strategis juga bagi produk-produk UMKM dibandingkan dengan produk-produk asing yang mereka selalu tawarkan setiap harinya, setiap detiknya kepada konsumen di Indonesia. Sehingga akan ada keseimbangan begitu antara produk asing, produk lokal, sehingga produk-produk kita pun akan lebih dicintai juga oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kita tahu juga ada PR-PR selanjutnya adalah bagaimana kita juga menciptakan perlindungan bagi para konsumennya nih, pengguna dari produk e-commerce di Indonesia. Jadi memang harus bersinergi antara peraturan, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan sehingga hasil positifnya akan langsung dirasakan oleh konsumen Indonesia dan tentunya adalah para pelaku UMKM di Indonesia, Mangi. Iya, dan kita bisa katakan ya selama ini sebenarnya pemerintah juga sudah mendorong para pelaku usaha UMKM dengan memberikan stimulus. Contohnya beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat memberikan stimulus ya senilai 2,4 juta rupiah kepada UMKM. Kemudian
dari Menteri Koperasi dan UKM sendiri juga menargetkan di tahun 2023 ya agar UMKM sebanyak 30 juta UMKM ini bisa go digital. Nah, inilah yang bisa kita katakan jika pemerintah bisa terus mendorong UMKM untuk go digital, kemudian pemerintah juga bisa mengupgrade skill dari UMKM, maka bisa secara tidak langsung juga dapat memulihkan ekonomi secara nasional dengan lebih cepat lagi begitu Pras di kemudian harinya. Setuju Bang, memang kita tunggu lagi bagaimana action dari pemerintah ya dalam menerapkan bagaimana UMKM ini akan menjadi raja di negeri sendiri. Baik Mangi, terima kasih banyak atas laporan data-data yang sudah disampaikan untuk pemirsa ID Action. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali tentunya dengan infografis terkait dengan perkembangan e-commerce dan juga transaksinya di Indonesia.